yang menyelisihi demikian, fauqiba fid dunya, maka dia akan disanksi di dunia, fahuwa kafaratun lahu, maka itu kafarat baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang tertimpa hal yang demikian, barang siapa tertimpa yang demikian, summa satarahullahu, kemudian Allah menutupinya, fahuwa ilallah, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu. Jikalau Allah berkehendak, maka Allah mengampuninya. Wa insya'a aqabahu. Dan jikalau Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala eh, akan mengsanksinya. Fabaya'nahu ala dzalika. Maka kami pun membeat beliau atas yang demikian. Babun minad dini al-firaru minal fitani. Suatu bab termasuk di antara perkara agama al-firaru minal fitani, menjauhi fitnah atau melarikan diri dari perkara fitnah. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ata an abihi Nabi Sa'id al-Khudri annahu qala, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yushiku ayyakuna khaira malil muslimi ghanamun yatsba'u biha sya'fal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani. Hampir saja bahwasanya kebaikan harta seorang muslim itu adalah seekor domba yang mengikutinya, eh, di, yang mengikutinya, yang dia ikuti menuju eh, puncak gunung, wa mawaqi al-qatri, dan sisi tempat-tempat eh, pinggiran. Yafirru bidinihi minal fitani, dia menjauhi dengan sebab agamanya dari fitnah. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billahi. Tutup bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billahi, sayalah yang paling mengenal daripada kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa anal ma'rifata fi'lul qalbi, dan bahwasanya mengenal itu atau ma'rifah itu adalah perkara hati, perbuatan hati. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian dengan apa saja yang dilakukan oleh hati kalian. Haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Abdatu an Hisyamin an abihi an Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiquna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merintahkan mereka, maka beliau merintahkan mereka minal a'mali, dari pekerjaan itu, bima yutiquna, dengan yang mereka sanggupi. Qalu, mereka berkata, inna lasna kahayatika ya Rasulillah, ya Rasulullah. Sungguhnya kami tidaklah kahayatika, seperti keadaanmu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inna allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sungguhnya Allah telah mengampuni, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni bagimu apa saja yang terdahulu dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa saja yang akan datang. Fayaqdabu hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam marah hingga eh, mimik kemarahannya itu fi wajhi, di wajahnya. Summa yaqulu, kemudian beliau bersabda, inna atqakum wa alamukum billahi ana. Sungguhnya yang paling bertakwa daripada kalian dan yang paling mengenal daripada kalian terhadap Allah, ana, adalah saya. Oke, sudah.
Kita ke Ikhwan. Ke alif kami, Bung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi dzikri mastusniya minal makki wal madani. Suatu pasal dalam membahas apa saja surah-surah apa saja atau apa saja yang dikecualikan daripada Makkiyah dan Madani. Waqala Ibnu Hajarin fi Syarhil Bukhari, Ibnu Hajar berkata dalam Syarah Bukhari, qad atana ba'dul a'immati bayani ma nazala minal ayati bil Madinati. Sungguhnya Pak, i'tana ya Pung, coba ulangi pertama. faslun fi dzikri mastusniya minal Makki wal Madani. Suatu pasal pada pembahasan mengenai apa saja yang dikecualikan daripada Makkiyah dan Madaniyah. Bukan bukan awalnya itu. Ini sebenarnya apa namanya? Faslun fi dzikri mastusniya minal makki wal madani. Itu bukan perkataannya Asyuti itu. Itu tambahan dari muhakkik ya. Iya, Bu. Eh, Faslun pertama itu qala al-Baihaqi. Jadi semestinya kalau mau ditulis nih faslun fi dzikri mastusniya minal makki wal madani itu dia tulis sebelum Al-Baihaqi. Oh iya, Bung. Di atasnya, Bung. Ah, Iya. iya. Jadi itu anu faslun itu bukan perkataannya itu apa namanya dalam ilmu hadis itu disusupkan dimasukkan ke dalamnya bukan bagian teksnya Imam As-Suyuti. Sebentar ya. Iya, itu coba buka semua apa cetakan-cetakan lain itu tambahan. Padahal seharusnya kalau mau ditulis itu ditulis sebelum Al-Baihaqi. Pas belum coba coba dari Al-Baihaqi baca. Faslun qala al-Baihaqi fi dalaili. Suatu pasal Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitab Ad-Dalail fi ba'di suwaril lati nazalat bi Makkah ayatun nazalat bil Madinati wa ulhiqat biha. Pada sebagian surah-surah yang turun di Mekah, pada sebagian surah yang beberapa ayatnya itu turun di Mekah, juga turun di Madinah. Maksudnya Faulhiqat di sini biha, maka disamakan. maksudnya sebagian sur-sur Makkiyah ada beberapa ayat yang turun di Madinah. Ya toh? Oh iya, Bung. Iya, Bung. Faulhiqat biha. Maka ayat-ayat yang turun di Madinah itu digabungkan dimasukkanlah ke ayat Makkiyah. Itu Al-Baihaqi. Terus Wa kadza qala Ibnu Al-Hassari, demikianlah perkataan Ibnu Hassar. Wa kullu naw'in minal makki wal madani minhu ayatun mustasnatun. Dan setiap macam dari Makkiyah dan Madaniyah, di antaranya itu ada ayat-ayat yang terkecualikan. Qala, beliau berkata, illa anna minan nasi man i'tamada fil istisna'i 'ala al-ijtihadi dunan naqli. Kecuali bahwasanya di antara sebagian manusia man i'tamada fil istisna'i, ada yang berpegang teguh, ada yang bersandar pada pengecualian dalam perkara istisna 'alal ijtihadi berdasarkan ijtihad dunan nakli, bukan berdasarkan nakli. Wa qala eh, Ibnu jadi Hajarin. sebentar, sebentar. Jadi eh, itu juga pola ya, pola yang menjadi
konsisten Imam As-Suyuti itu setiap dia memasuki pembahasan baru atau kitab atau pasal tertentu, biasanya dia menyebutkan kitab-kitab yang yang membahas tentang sekarang, karena belum ada berarti menunjukkan ini pada masa Asyuti menulis buku pasal ini belum ada kitab khusus yang membahas tentang ayat-ayat di pengecualian, maksudnya ayat-ayat surah Makkiyah. Dalam surah Makkiyah itu ada beberapa ayat yang dikecualikan. Demikian juga sebaliknya. Karena itu Imam As-Suyuti hanya merujuk kepada perkataan seperti Al-Baihaqi dan Ibnu Hassar. Mesti diingat di dalam eh, sebagaimana kita pelajari dulu pada Muqaddimah, Imam As-Suyuti itu dia menyebutkan semua referensi pokok, ya, dari mana sumbernya dia menulis Al-Itqan ini. Dan Al-Baihaqi dan Ibnu Hassar ini termasuk adalah paling banyak menukil. Kalau tidak salah, Al-Baihaqi sangat banyak ya disebutkan dalam Al-Itqan. Kalau Ibnu Al-Hassar itu eh, kurang lebih 50 kali itu disebut namanya dalam Al-Itqan. Dan ini referensi sangat banyak. Dan perlu diketahui, walaupun karena kebiasaannya Asyuti itu ketika nanti menyebutkan tentang seperti Ma'rifat Makki wal Madani, di situ dia kan menyebutkan seperti yang kita pelajari yang dulu. Dia menyebutkan kitab-kitab, dia merujuk kemana itu awal itu. Dan banyak di antaranya itu kitab-kitab yang sudah tidak ada, sudah hilang ya. Karena itu salah satu manfaat eh, daripada kita membaca seperti eh, kitab-kitab kuning itu, dia mengantarkan kita kepada kitab, ya, karena dia mendelivery kita kepada suatu kitab yang sebenarnya kitab itu tidak sampai sekarang ke kita, dia sudah hilang, ya, karena pada masa tahun 900 Hijriah atau 600 tahun lalu, banyak kitab yang hilang tetapi hanya dinukil dari pengarang ke pengarang yang lainnya. Karena itu seperti kita lihat di sini, Al-Baihaqi, jadi walaupun ayat-ayat yang dikecualikan ini bukan berdasarkan kitab, maksudnya belum ada kitab pada ketika Imam As-Suyuti menulis, sehingga dia hanya mereferensikan kepada tokoh. Nah, ini bisa juga jadi judul. Banyak sekali sebenarnya itu judul yang bisa dibuat ya. Anda membuat disertasi doktor membahas khusus untuk tentang ayat-ayat pengecualian yang di baik Makkiyah dan Madaniyah. Nah, kita lihat. Jadi ini satu dasar infrastruktur ilmu yang mesti Anda ketahui. Tokoh yang di dalam itu siapa? Nah, Al-Baihaqi adalah tokoh yang sangat besar yang meninggal pada tahun 458 Hijriah. Anda kan termasuk sebagai pemerhati atau mahasiswa tentang ilmu-ilmu Islam, pasti Baihaqi itu sesuatu yang tidak asing ya. Ya. Sesuatu tidak asing. Al-Baihaqi meninggal pada 458 Hijriah. Adalah abad kelima ya. Abad akhir keempat sampai abad kelima.
Itu adalah abad-abad di mana banyak tokoh-tokoh besar ya, termasuk Ar-Raghib Al-Asfahani, Imam Al-Ghazali ya. Kita bicara sedikit tentang Al-Baihaqi ini. Imam Haramain mengatakan tidak ada nikmat yang terbesar untuk Imam Syafi'i kecuali dia diwariskan oleh seorang ulama di dalam eh, Islam itu, di dalam kesyafi'ian itu, kecuali Al-Baihaqi. Itu pendapatnya Imam Al-Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali. Kemudian juga karena kenapa? Karena Al-Baihaqi inilah orang yang terbanyak menulis tentang mazhab Syafi'i. Selain daripada itu, tulisannya itu ada yang mengatakan seperti dikatakan Imam Az-Zahabi, karya Al-Baihaqi itu kurang lebih ribuan jilid. Ya, itu maksudnya kalau mau dihitung jilidnya semua, karena ada nanti karangannya, beberapa karangannya itu karyanya, ya, yang terdiri puluhan jilid satu karangan saja. Berarti ribuan jilid ya. Sehingga dikatakan Imam Az-Zahabi mengatakan itu katanya eh, Imam Baihaqi sudah layak sekali membuat mazhab sendiri. Ya, sudah layak sekali membuat mazhab sendiri. Saking luas dan dalamnya pengetahuannya. Jadi Al-Baihaqi. Yang kedua, Ibnul Hassar. Ibnul Hassar ini adalah ulama yang juga disebutkan Imam Asyuti ya. Jadi Anda kalau mau membaca referensi yang disebutkan itu, hampir semuanya yang disebutkan nanti Imam Asyuti, nama-nama yang berulang seperti Al-Baihaqi, Ibnul Hassar, Ibnu Hajar adalah sudah disebutkan semua di mana? Sudah disebutkan semua. Sudah disebutkan semua di awal-awal kitabnya, disebut dengan mukaddimah. Ketika menyebutkan referensinya, ya. Coba kembali baca mukaddimah. Coba lihat kemudian Imam Asyuti ketika dia mendasarkan ayat-ayat yang dikecualikan ini, baik surah-surah Makkiyah ada ayat Madaniyah di dalamnya, atau ayat-ayat surah-surah Madaniyah tetapi di dalamnya ada ayat-ayat Makkiyah. Dia mendasarkan 3 periode. Adalah abad kelima, karena Al-Baihaqi meninggal pada tahun 400 eh, 458 ya. Itu berarti abad kelima. Kemudian Al-Hassar meninggal pada abad keberapa? 611 Hijriah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani meninggal pada tahun 852. 852. Jadi Iya. rentang waktu seakan-akan mewakili 3 abad kelima, abad keempat, ketiga itu adalah sudah mulai pengkodifisian. Itu seakan-akan mereferensikan. Jadi nanti kalau Anda menulis, jangan membuat referensi yang hanya hidup di abad-abad tertentu saja. Kalau perlu ada abad ke-1, abad kedua, ketiga, keempat, abad ke-14 ya. Tapi sementara Imam Asyuti meninggal pada tahun 911 Hijriah ya. Berarti Iya. rentetan waktunya ada itu eh,
Jadi seakan-akan Imam Suyuti membuat referensi itu untuk mendasarkan periode waktu. Jadi kalau ada yang bisa direferensikan satu tulisan itu yang lebih lama, jangan memilih yang baru, ya. Karena semua yang baru itu asalnya juga dari yang lama, ya kan? Kalau bisa menukil langsung dari Imam At-Tabari, perkataan Imam At-Tabari langsung, kenapa harus menukil dari orang yang menukil dari At-Tabari, ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi ini juga ya, apa namanya, faslun fi dzikri mastusnya minal makki wal ini adalah sama sekali sebenarnya tidak layak ini. Ini ini juga sebenarnya pelanggaran dalam manuskrip, ya. Karena itu bukan perkataannya Imam Asyuti. Seharusnya eh, kalau mau ditambah footnote, footnote saja bahwa ini adalah tambahan, ya kan? Coba buka cetakan-cetakan lain al-itqan itu. Ya, memang untuk memudahkan orang, bukan nih maksudnya itu malah mengatakan itu pas lu kritik mastusnya minon maki wal madani, walaupun isinya iya, gitu. Karena nanti orang kira kita itu di dalam maktutat atau manuskrip kita harus menjaga orisinalnya, ya, originalitasnya. Tak bukan berarti kita tidak mau menggali maknanya, ya toh. Jadi kita kembali ke intinya. Seperti nanti ini kita nggak usah membahas semua detailnya surah-surah, umpamanya makkiyah ada dikecualikan hanya beberapa sampul kita lihat. Yang penting kita sudah masuk ke pembahasan ini bahwa di dalam ulumul Quran itu ada ayat makkiyah, ada surah-surah makkiyah, tetapi ada beberapa ayat dikecualikan, maksudnya di Madaniyah. Lalu demikian juga sebaliknya, ada surah-surah Madaniyah, tapi di dalamnya ada beberapa ayat Makkiyah atau ayat dikecualikan. Tetapi tetap saja pengecualian itu tidak mempengaruhi penamaannya sebagai surah Makkiyah. Gitu. Ah, dan itu adalah sesuatu yang terjadi dan fakta. Ah, bukan omong-omong saja. Lanjut, kita lihat Ibnu Hassar mengatakan, Ibnu Hassar ini adalah disebutkan juga pada Mukaddimah sebagai referensinya Imam Asyuti, yaitu Ali bin Muhammad Abdul Hasan Al-Hazraji. Ya, dia punya kitab di usul fikih, dia uh, dia apa punya kitab di Ulumul Quran, Ahkamul Quran dan Nasi wal Mansukh. Dia meninggal pada tahun 611. Dia mengatakan kullu nau'in minal makki wal madani minhu ayatun mustatnatun. Masing-masing dari surah Makkiyah dan Madani itu ada ayat yang dikecualikan. Hanya saja sebahagian orang banyak menyandarkan. Ada yang menyandarkan dalam pengecualian itu berdasarkan dengan ijtihad tanpa ada dalil nakli. Ya, jadi menentukan makianya satu surah atau satu ayat itu tidak ada ruang istihad di situ. Ruang akal itu hanya menemukan dalilnya. Karena itu adalah kejadian yang telah terjadi. Tidak boleh berdasarkan istihad. Mesti ada dasar riwayat. Ya, itu itu adalah pijakannya penentuan al-makki wal madani. La majala fiha lil istihad. Tidak ada ruang akal di situ. Tetapi akal hanya menemukan dalil, fakta, yaitu berdasarkan dengan nakli, yaitu riwayat. Karena fakta mesti menukil dari
peristiwa yang telah terjadi dari orang-orang yang melihatnya, mengetahuinya pada saat itu. Qala Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari, kada itana ba'dul a'immati bi bayani ma nazala minal ayati bil Madinah fi suril Makkiyah. Sebahagian ulama telah berkonsentrasi menjelaskan beberapa ayat-ayat Madaniyah yang berada di dalam surah Makkiyah. Wa amma aksu salika waqal wa amma aksu salika, adapun sebaliknya, kebalikan daripada itu, wa huwa nuzulu syai'in min suratin di Makkah, turunnya sesuatu sebahagian dalam surah Makkah itu, ta'akhkhara nuzulu tilka surati ilal Madinah, lalu kemudian eh, terpending turunnya atau terlambat turunnya ayat itu sampai kemudian sampai ke Madinah. Artinya ada ayat sebahagian turun lalu tidak sempurna sampai ke Madinah. Berarti sebahagian Makkah, kemudian sebahagian Madinah. Apa dibilang apa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani, falam arahu illa nadiran, dan saya tidak mendapatinya fakta seperti itu kecuali sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Jadi perkataannya Al-Baihaqi, perkataannya Ibnu Al-Hassar, perkataannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua dua paling tidak Al-Baihaqi dan adalah ensiklopedia Islam, ya. Perkataan seperti itu bukan dia menguasai Islam, ya, bukan perkataan sembarangan. Itu sangat jarang, ya, maksudnya sangat sedikit. Kultu, sekarang Asyuti, coba baca Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qultu wa ha ana azkuru ma waqaftu ala istisna'ihi minan naw'aini. Dan inilah saya menyebutkan apa saja yang saya ketahui ala istisna'ihi atas pengecualiannya itu minan naw'aini menjadi dua macam. Musta'iban ma ra'aituhu min dzalika ala al-istilahil awwali duna tsani. Yang mencakup apa yang saya pandang min dzalika dari yang demikian itu ala al-istilahil awwali, berdasarkan istilah yang pertama dunastani, bukan yang kedua. Wa usyiru ilal adillatil istisna'i li ajli qaulil Ibnu al-Hassar sabiq, dan saya mengarahkan kepada dalil-dalil istisna itu karena sebab perkataan Ibnu al-Hassar yang tadi, wala azkurul adillata bilafziha, dan saya tidak menyebutkan dalil-dalilnya itu dengan lafaznya ikhtisaran, untuk meringkas, wa ihalatan dan dalam keadaan telah termuat ala kitabina, terhadap kitab kami Asbabin Nuzuli, yaitu kitab Asbabin Nuzul. Wa ihalatan Al-Fatihah. wa Wa ihal. ihalatan mengalihkan kepada kitab kami Asbabun Nusul, yaitu kitabnya Suyuti. Asbabun Nusul adalah apa? Lubabun Nukul fi Asbabin Nusul. Namanya kitabnya Suyuti itu Lubabun Nukul fi Asbabin Nusul. Jadi begini, inilah katanya saya akan menyebutkan dari pengecualian itu dari dua jenisnya. Maksudnya ada surah Makkiyah, kemudian di dalamnya ada ayat dikecualikan, yaitu ayatnya sebagian Madaniyah. Sebaliknya ada surah Makkiyah, tapi di dalamnya ada beberapa ayat dikecualikan karena dianggap Makkiyah. Itu berdasarkan dengan
istilah yang pertama. Apa maksudnya istilah yang pertama? Yaitu istilah istilah ulama di dalam tentang definisi market itu ada kan tiga, gitu. Nah, Ayo. ada tiga yang disebutkan Imam Asyuti pada disebutkan juga yaitu yang dimaksud asyharuha annal makkiyah ma nazala qablal hijrah wal madani ma nazala ba'dal hijrah bighaddin nazari tanpa melihat tempatnya. Ini hanya berbeda pokoknya waktunya saja. Apa yang turun sebelum Madaniyah, apa yang turun sebelum hijrah, Hijrah. pokoknya Makkiyah. Ya toh? Itu adalah Ayo. definisi. Kemudian selanjutnya, Imam Asyuti mengatakan, saya akan me- menunjuk kepada dalil pengecualian itu sebagaimana yang dikatakan berarti eh, Imam Asyuti akan menyebutkan dalilnya yang punya dalil. Maksudnya yang dianggap dalil ini adalah dalilun nakli, dalil riwayat. Kalaupun dalilnya tidak ada riwayatnya, dia tidak menyebutkan dalilnya. Berarti nanti di sini kita akan mendapati tidak ada dalil-dalilnya. Ya toh? Lanjut. Eh, saya tidak akan menyebutkan menyebutkan dalil itu secara eksplisit untuk meringkas. Coba baca Al-Fatihah. Ah, Al-Fatihatu taqaddama qaulun anna nisfaha nazala bil Madinati wal zahiru annahu an-nisfu tsani wala dalila li hadzal qauli. Telah terdahulu perkataan pendapatnya bahwasanya setengahnya itu turun di Madinah dan pendapat yang jelas annahu bahwasanya yang Madaniyah itu adalah bagian yang kedua. Wala dalil li hadzal qauli dan tidak ada sandaran, tidak ada dalil bagi pendapat ini. jadi itu kan sudah kita tahu bahwa apa namanya Al-Fatihah itu adalah Makkiyah. Gitu. Dulu kita bahas itu Makkiyah kan ada empat pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah surah Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Nah, pendapat yang kedua ada yang mengatakan eh, surah Makkiyah, surah Al-Fatihah itu dua kali turun, gitu. Dua kali turun. Itu ada dalilnya, tapi kan lemah karena memahami dalil itu juga istihad. Dua kali turun, turun di Madinah, turun juga turun di Mekah, diturunkan kembali juga di Madinah, gitu. Kemudian ada yang mengatakan surah Al-Fatihah itu terbagi, ada yang turun di Mekah, sebahagiannya turun di Madinah. Jadi ada empat pendapat. Ya, pendapat yang paling lemah tidak bisa di apa namanya itu adalah ini pendapat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, yaitu betul tidak ada dalilnya. Dalilnya itu ya cocok logi. Coba kembali kepada pendapat ketiga pembahasan apa Surah pembahasan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tetapi saya kritik juga Asyuti. Kenapa tidak jadikan saja, masukkan saja surah Al-Fatihah dalam surah Al-Muttafaq fiha. Ya toh? Masukkan saja itu surah Al-Fatihah, surah yang menjadi disepakati kemakiannya. Kenapa dimasukkan dia masukkan dalam surat Al-Mukhtalaf fiha kan? Iya. Kalau saya menulis alifkan, saya masukkan di Al-Muttafaq. Bisa buat anu. Masukkan karena kalau kita tidak ada dalilnya sama sekali, tetapi yang namanya memang ya dalam benar memang Asyuti. Karena ada memang dalilnya itu riwayatnya
tentang apa namanya itu turun di Madinah. Ada memang riwayat, yaitu sekitar begini kita sudah baca bahwa ketika di Madinah kan Nabi, Nabi kemudian maka berkatalah Jibril itu itu malaikat tidak pernah turun di bumi ini, hanya turun sekarang saja dia turun, yaitu dia bacakanlah karena dia membawa akhir-akhir surah Al-Baqarah, yaitu yaitu apa la yukallifullahu nafsan illa usaha sampai akhir. Kemudian dia membawa surah Al-Baqarah. Kemudian istimbat di situ bahwa inilah surah turun di apa? Turun di Madinah. Nah, ada juga mengatakan karena berdasarkan itu kalau begitu ya turun saja 2 kali. Tetapi kalau 2 kali bertentangan dong dengan isi hadis itu. Ini ada malaikat 1 kali saja turun di bumi, ya toh. Jadi Iya. coba kembali. Kemudian lanjut ke surah Al-Baqarah. Al-Baqaratu Surah ustusniya minha Al-Baqarah. Al-Baqaratu Ya, ustusniya minha ayatani. Surah Al-Baqarah ini dikecualikan darinya itu 2 ayat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'fu wasfahu wa laisa 'alaika hudahum. ya. Ini juga apa maksudnya Suyuti? Eh, Berarti Imam Asyuyuti merajihkan pendapat ini ya, Iya. karena kalau ada yang melemahkan, bukan tabiatnya Asyuyuti diam diri, dia pasti dia pasti bantah, Gitu. ya. Kemudian Al-An'am, ya lanjut. Al-An'am. Qala Ibnul Hassari ustusniya minha tis'u ayatin. Dikecualikan darinya 9 ayat. Wala yasihhu bihi naqlun, dan tidak ada yang sah penukilannya khususan terkhusus pada warada annaha nazalat jumlatan, telah ada dalil yang menjelaskan bahwasanya surah Al-An'am ini turun sekaligus. Hmm. Jadi surah Al-An'am kan dia Makkiyah. Kemudian Ibnu Hassar mengatakan dikecualikan 9 ayat. Dan itu tidak ada satupun riwayat yang sah. Apalagi ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan bahwa surah ini turun sekaligus. Toh? Iya. Nah, itu bisa menjadi bantahan. Lanjut, Imam Masyudi mengatakan kultu. Kada sahhan Qultu naklu an Ibnu Abbas. Apa Imam Asyuyuti? Lanjut. qultu qad sahha an-naqlu an Ibni Abbasin bistisna'in. Telah sah penukilan dari Ibnu Abbas dengan pengecualiannya. Qul ta'alau al-ayah as-salas kama taqaddama wal bawaqiyu wa ma qadarullah haqqa qadri lima akhrajahu Ibnu Abi Hatim, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, annaha nazalat fi Malik bin Saifi, bahwasanya ayat tersebut turun kepada Malik bin Saif. Wa qauluhu, dan perkataan beliau Al-Bawaqi Ibnu Abi Hatim, wa ma oh, Al-Bawaqiyu, perkataan Al-Bawaqiyu, wa man azlamu min aftara 'ala Allahi kadziba al-ayataini tis'a wa salasin wa tis eh eh, salasa wa tis'ina wa arba'a wa tis'ina nazalata fi Musailamata. Itu turun kepada Musailamah. Wa qauluhu, dan perkataan beliau juga, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu
Wa qawluhu walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalu min rabbika bil haqqi. Wa akhrabu syekh an al-kalbi al-kilabi qala nazalat al-an'amu kulluha bi Makkah. Surah Al-An'am ini seluruhnya itu turun di Mekah. Illa ayataini, kecuali dua ayat, nazalata bil Madinati, yang turun di Madinah, fi rajulin minal Yahudi, terhadap seorang lelaki dari bangsa Yahudi. Wa huwa alladzi qala, ialah yang berkata, ma anzalallahu ala basharim min syai'in. Wa qala al-Firyabi haddatsana Sufyanu an Laitsi an Bishrin qala al-an'amu makkiyatun illa qul ta'alau atlu wal ayah allati ba'daha. Sudah, Bung. Ya, ini Imam Asyuti memperkuat ya, memperkuat memperkuat apa namanya, yang mengatakan ada yang dikecualikan 9 ayat sebagaimana disebutkan Ibnu Hassar, tapi Ibnu Hassar kemudian melemahkan kembali pendapat ini, tapi Imam Asyuti kembali memperkuatnya. Ada pun pendapat yang diberikan Abu Syekh, itu kan kalau dilihat ada Al-Kalabi itu adalah halas, itu dhaif jiddan, tidak bisa diterima. Kemudian Al-Firyabi juga itu, periwayatannya juga itu tidak bisa diterima. 9 itu adalah yang dikatakan, yang dipertegas tadi oleh Imam Asyuti, berdasarkan dengan riwayat dari Ibnu Abbas yang dia sudah tegaskan. Tetapi perlu dicatat ya, kalau Imam Asyuti mengatakan bahwa sanadnya sahih, sanadnya dhaif, wah itu pertimbangan besar ya, timbangan besar. Tetapi jangan jangan itu juga zonni ya. Makanya apa yang disampaikan Imam Asyuti mesti dikonfirmasi dengan melakukan penelitian kembali tentang sanad yang dimaksud itu. Karena tidak sedikit juga, ada juga sanad yang kadang disahihkan oleh Imam Asyuti. Pada hakikatnya ketika kita melakukan penelitian, kita tidak bisa sependapat. Kita menemukan justru alasan-alasan untuk melemahkan. Nah, apalagi apalagi apa namanya, saya lihat saudara Anda ini biasa memakai al-itkan tahkiknya. Ini berubah lagi tahkiknya yang dipakai, sebelumnya bukan ini. Iya, Bung, ini baru nih, Ya, Bung. baru. Ada dulu yang Iya. panjang itu. Itu bagus, dia memberikan informasi baru, tetapi saya juga tidak terlalu anu terhadap hawamisnya, catatan-catatan kakinya. Kenapa? Karena orang ini kan dia adalah melihatnya Wahabi, sementara dia banyak mendasarkan tahkimus sanad kepada Albani. Ya, Albani, saya sudah banyak bertakim-takimnya karena banyak hadis-hadis sanad yang didhaifkan, tetapi setelah saya melakukan penelitian saya menghasilkan kesimpulan justru sebaliknya, ya toh. Dia katakan daif, tetapi sebaliknya yang saya dapati sahih. Sebaliknya juga saya banyak mempelajari sanad-sanad yang ditahkim oleh Albani sahih, tetapi kesimpulan yang saya dapat justru adalah daif, dan saya memberikan catatan-catatan itu kenapa bisa demikian. Nah, itu dalam tesis mas saya. Sebenarnya juga saya sama, kesakitnya itu tidak boleh juga langsung disimpulkan bahwa itu sahih. Kalau mau original, mau tak terbantahkan, ya lakukan juga penelitian sendiri. Tapi catatan kaki itu, khususnya referensi itu, dia sudah melakukan sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Dia mempermudah kita melakukan, dia menyebutkan referensinya. Itulah namanya tahqiq ya. Tahqiq itu adalah mempermudah pembaca untuk mengenal dan memahami satu tulisan.
Karena paling tidak kalau tahqiq Anda menulis tidak bisa membedakan itu mana mana teks ya. Tahqiq dia sudah dipisahkan, oh, ini ayat Al-Quran lalu disebutkan surahnya, disebutkan ayatnya, ada hadis kita tahu, di itu ditahrif sebagai sehingga mempermudah kita. Jadi segala sesuatu, walaupun kita tidak mendatangkan makna baru, tapi kita mempermudah orang lain untuk membaca satu hasil karya, itu juga disebut dengan hasil karya. Itu juga disebut dengan karya ilmiah. Nah, makanya tahqiq. Nah, coba Anda juga coba banyak sekali. Mungkin kalau Anda baca Imam Asyuti Al-Itqan ini mungkin ratusan atau ribuan mungkin inspirasi baru bisa menghasilkan disertasi atau tesis seperti ayat mustasna ini. Saya kira seperti lahan yang belum terjamah bisa dijadikan judul-judul tesis secara terbatas, karena jangan juga kalau maunya Anda membahas semua ayat-ayat yang kecurigaan itu sangat besar ya, butuh proyek besar. Saya kira demikian pengajian kita pada hari ini. Sisanya silahkan baca. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk langsung pada pembahasan tentang dawabit al-makki wal madani. Kita mau melihat karakter umum ayat makkiyah atau surah makkiyah dan madaniyah itu. Silahkan baca sisanya ya sebagai Iya, Bang. memperdalam dan saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Halo. Matikan dulu recordingnya. Udah.